Selamat malam semua. Hari ini kita bisa bersama di Kembang Alfaen. Misa dipimpin Romo Justin. Jadi selama misa mohon handphone dimatikan dan bisa dalam sikap doa. Jadi kita mulai dengan lagu nomor 320. 320 bait pertama. Mari kita berdiri. Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore. Kita berkumpul bersama sebagai satu keluarga komunitas Santo Kristoforus. Bersama dengan itu keluarga Martin dan Vera memohon kita untuk agar Tuhan memberkati rumah dan keluarga yang tinggal di dalamnya. Pemberkatan rumah sebagai tempat tinggal adalah satu kebiasaan Kristiani sejak dahulu. Kepada para murid yang diutus, Yesus berpesan agar setiap kali mereka masuk ke dalam sebuah rumah memberikan salam damai kepada seluruh penghuni rumah. Maka pada sore hari ini, bersama dengan keluarga Martin, Bung Ardi dan Gabriela Ferania Bom, kita berdoa mohon berkat Tuhan supaya Allah berkenan mencurahkan Roh Kudus-Nya ke dalam rumah ini dan keluarga di sini. Dan sabda Tuhan yang akan kita dengar nanti kiranya menjadi sumber kekuatan bagi kita dalam menghidupi hari-hari kita sebagai orang-orang yang diberkati Allah. Maka mari kita mengakui dosa-dosa kita supaya layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa. Baik kami yang mohon yang kepada mereka dalam kudus dan kepada saudara sekalian supaya berbuat saya pada orang kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Pencipta yang kekal, kami bersyukur atas semua kasih karunia yang telah Kau curahkan kepada kami. Engkau juga berkenan hadir di tengah-tengah kami. Saat ini kami menghadapi untuk menyerahkan seluruh isi rumah ini dan keluarga Martin dan Vera
kepada kuasa-Mu sendiri. Kami percaya bahwa dalam perlindungan-Mu kami akan mengalami damai sejahtera. Bantulah kami juga untuk mengembangkan cinta kasih dalam keluarga kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama di dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Lagu nomor 366, bait ketiga. Bantulah umat-Mu menghayati firman-Mu. Bantulah umat-Mu menghayati firman-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, aku akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada murid-muridnya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan,
Bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijak yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pemberkatan rumah pertama kembali lagi mengingatkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi, diberkati dan dicintai oleh Allah, sehingga kita memohon agar Allah berkenan hadir selalu dalam rumah tempat tinggal kita. Jadi pertama bukan karena supaya nanti jangan diganggu setan. Ya, seringkali orang bilang banyak setan. Ya, karena kadang-kadang bukan setannya dari luar, setannya dalam rumah sendiri. Kita yang menjadi setannya. Maka dengan pemberkatan ini mengingatkan kita bahwa kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dan menjadi batu penjuru untuk kehidupan dasar rumah kehidupan kita. Maka dalam bacaan yang pertama, Rasul Paulus kembali lagi mengingatkan semua yang benar, semua yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan amat patut dipuji. Pikirkan semuanya itu, dan kamu telah mendengar apa yang telah kamu lihat, lakukanlah itu. Maka bagi saya, rumah adalah tempat di mana kita memulai menghidupi kebajikan-kebajikan ini. Ya, pertama menyadari bahwa kita dikasihi, kita diberkati, kita dicintai oleh Allah. Maka sebagai orang-orang yang dikasihi, Tuhan menginginkan agar semua yang mulia, yang adil, yang suci itu dihidupi, ya, dihayati dalam kehidupan kita. Dan itu di mana? Di dalam rumah. Rumah menjadi tempat orang belajar untuk menghargai satu dengan yang lain. Rumah tempat orang belajar untuk selalu mendengar satu ketika satu berbicara. Rumah juga orang saling berbagi cerita tanpa merasa intimidasi atau di bawah tekanan. Rumah juga menjadi tempat orang belajar untuk saling mengampuni satu dengan yang lain. Dengan itu membuat orang merasa kerasa. Ya, dia pergi kemanapun jauh dan dia selalu ingin kembali ke rumah. Karena apa? Di dalam rumah dia mengalami apa yang menjadi kebutuhan dasarianya. Semua yang manis, semua yang sedap didengar, kata-katanya lembut, saling mengingatkan, saling menghibur, saling menguatkan. Itu membuat orang ingin merasa dan selalu merasa kerasan di rumah itu, betah. Ya, tapi kalau rumahnya itu setiap hari orang berkelahi terus, nggak saling dengar, ya, saling menyakiti satu dengan yang lain. Sebagus apapun rumah, orang masuk pintu rasanya langsung panas, ya, dan suasananya menjadi sangat mencekam. Apalagi terjadi perselisihan antara satu dengan yang lain, suami dan istri.
kamar tidur itu menyeramkan. Ya, tunggu yang satu nyenyak dulu, baru yang satu dikrak-dikrak lah masuk. Takut singanya bangun, ngabuk. Ya, karena apa? Orang merasa tidak ramah, orang merasa ada sesuatu yang mengganjal dalam relasi, dalam hubungan. Maka saya selalu mengatakan rumah itu sebetulnya di situ ada ruang-ruang seperti di sekolah. Ada ruang kelas orang belajar ilmu pengetahuan yang diberikan oleh guru. Di laboratorium orang belajar akan bidang-bidang tertentu, bahasa Inggris, atau laboratorium fisika, kimia, orang mempraktekkan segala ilmunya di situ. Kemudian juga ada ruang tamu, kalau ada keluarga atau orang tua datang, itu juga diterima. Jadi ada ruang-ruang tempat pembelajaran. Nah, rumah juga menjadi ruang pembelajaran. Ruang tamu, orang belajar untuk menerima siapa saja. Orang belajar untuk menerima mungkin saja orang asing yang datang memohon pertolongan atau juga bantuan kita. Ruang tamu juga kita belajar untuk menghargai orang yang tidak selamanya tinggal bersama dengan kita. Ya, dengan sapaan orang menerima satu dengan yang lain. Ruang makan menjadi ruang untuk bersyukur atas anugerah jerih payah kehidupan kita, tetapi juga orang belajar untuk melayani satu dengan yang lain. Saling mendengarkan cerita satu dengan yang lain ketika orang makan bersama. Ya. Ruang makan. Tapi ruang makan sekarang gantinya di depan televisi. Ambil makan masing-masing, lalu duduk di depan televisi. Nonton sampai selesai, nasinya juga habis, dia nggak rasa bahwa sudah habis. Dia cendok terus. Ya, dan makan sendiri-sendiri. Pokoknya ambillah sendiri, sinetron masih bagus. Makanlah lebih dulu, kemudian karena sinetron, kayak gitulah. Jadi meja makan itu hanya sebagai asing lah, hanya untuk menaruh makanan, tapi tidak pernah dipakai. Bahkan juga kecenderungan kita baik juga, tetapi saya selalu mengusulkan dalam 1 minggu sekali bersama di rumah. Ya, jangan selalu di luar, karena di luar itu yang melayani itu orang lain. Kita hanya terima jadi. Sudah pergi makan di luar, bawa HP masing-masing. Duduklah mulai dengan HP-nya. Datang makanan bukan berdoa, foto dulu lalu di-upload. Setelah selesai makan nggak berdoa lagi, foto lagi piring yang sudah habis makanannya, sudah selesai ditulis begitu kan. Ya, tepi orang sibuk dengan dirinya sendiri. Meja makan menjadi tempat orang belajar untuk memperhatikan. Wah, nasinya masih mau nggak saya cendok kayak gitu. Wah, airnya udah habis, ini saya tuang. Belajar untuk melayani. Juga tempat tidur menjadi tempat orang melepaskan lelah, tetapi juga orang bisa berbagi cerita, rahasia, hidup satu dengan yang lain, khususnya sebagai pasangan, juga menyelesaikan masalah bersama di ruang tidur, sebelum tidur. Juga menjadi ruang untuk melepaskan rasa syukur bersama dengan pasangan kepada Tuhan. Ya, jadi bukan menjadi ruang yang menyeramkan. Kalau berkelahi kan pasti satunya di dalam, satunya ya taruhlah sofa di luar. Ya, macam-macam. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita menginginkan semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, sedap didengar itu, dan juga yang kita sebut sebagai kebajikan itu harus dihidupi di dalam rumah. Dan Yesus dalam Injil hari ini menegaskan kembali lagi bahwa mereka yang melakukan sabda Allah, mendengar dan melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jika kita melaksanakan sabda Tuhan, sebetulnya kita mendasarkan rumah kehidupan kita. Ya, batu dasar kehidupan, rumah kehidupan kita adalah Yesus sendiri. Dan di atas batu karang inilah kita meyakini bahwa Yesus akan selalu menjaga agar rumah kehidupan kita tidak roboh.
Bahwa dia tidak mengatakan bahwa nanti tidak ada banjir, tidak ada badai, tidak ada topan, tidak. Ya, dia mengatakan bahwa akan ada badai, akan ada angin kencang. Tetapi kita tahu Pak, untuk relasi kalian, untuk menyempurnakan kembali lagi cinta kalian, untuk juga persoalan-persoalan yang kalian hadapi, untuk juga orang-orang yang kalian cintai, untuk juga perjalanan hidup kalian. 5 menit, 10 menit, tetapi punya makna yang luar biasa. Manfaatnya sungguh dahsyat untuk kehidupan keluarga kita. Hanya sering kali kita lupa itu. Ya, sudah capek langsung tidur masing-masing. Ya, tergantung apa yang menjadi kesibukan kita. Kita membiarkan Tuhan menjadi orang asing di dalam rumah kita sendiri. Mari kita mohon dalam Ekaristi ini, semoga Tuhan senantiasa melimpahkan berkat bagi keluarga ini dan juga keluarga kita masing-masing. Dan semoga kita juga selalu menjadikan Yesus sebagai dasar batu karang kehidupan kita, di mana di atasnya kita meletakkan seluruh perjuangan hidup kita dengan setia untuk tidak hanya mendengarkan Dia, tetapi melaksanakan sabdanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa mohon berkat Tuhan atas air dan garam yang akan dipakai untuk pemberkatan rumah ini. Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah asal dan sumber hidup jiwa raga kami. Kami mohon kuduskanlah air ini, supaya boleh kami gunakan sebagai ungkapan iman kami. Sudilah menganugerahkan pengampunan atas dosa kami, serta perlindungan terhadap segala penyakit dan godaan roh jahat. Demi kasih sayang-Mu ya Allah, berilah agar dalam hati kami senantiasa mengalir air hidup yang menyelamatkan, supaya kami menghadap Engkau dengan hati yang suci murni, dan mengelakkan segala bahaya yang mengancam jiwa kami dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Allah yang Maha Kuasa, Engkau menyuruh Nabi Elisa mencampurkan garam ke dalam air, supaya air itu memancarkan kesehatan dan kesuburan. Dengan rendah hati kami mohon, tunjukkanlah kasih sayang-Mu dan berkatilah garam ini, supaya siapa saja yang dipersiki dengan air yang dicampuri garam ini diluputkan dari serangan setan dan diteguhkan oleh kehadiran Roh Kudus dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa mohon berkat Tuhan atas rumah dan keluarga ini. Kira dan makin berdiri di depan. Allah Bapa pencipta alam semesta, kami bersyukur atas segala karya-Mu yang amat mengagumkan. Engkau telah mengutus Yesus Putra-Mu dan Tuhan kami untuk hidup di tengah-tengah manusia. Dia membimbing kami dengan sabda dan perbuatan agar kami semua sampai kepadamu. Dia pun tinggal di tengah keluarga kudus Nazaret agar semakin serupa dengan kami. Maka kami mohon pandanglah dengan rela rumah baru dan keluarga di sini. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas rumah dan keluarga di sini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bantulah agar dalam rumah dan keluarga ini damai sejahtera dan cinta kasih semakin bertumbuh dengan subur. Semoga segala usaha dan pekerjaan mereka dapat berhasil baik. Semoga mereka Kau lindungi dari segala bahaya dan kejahatan. Semoga Kau singkirkan godaan-godaan yang mengancam. Dan semoga mereka semakin peduli kepada sesama. Ya Bapa, kami serahkan seluruh rumah dan keluarga Madlen dan Vera ini ke dalam perlindungan dan kuasa-Mu sendiri. Semoga Roh Kudus senantiasa menjadi pembimbing dan terang perjalanan hidup kami. Dialah Kristus sendiri yang menjadi kepala dalam keluarga kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Kita lanjutkan dengan pemberkatan. Kita bisa iringi dengan rosario atau nyanyian. Nyanyian nomor 333. Tuhan, Raja alam raya, burung pipit serta layang-layang, Dikau beri sarang. Alangkah ku rindu tinggal di rumahmu, sorak dan sorai bagimu. Bahagialah yang senantiasa datang ke rumahmu. Lembah langit mengalirkan rahmat karena kuasa-Mu. Akal langit gagah, tiada pernah lelah. Tuhan menyambut datangnya. Tuhan dengarkanlah doa kami, pandang niat kami. Mari saudara-saudari, kita berdiri untuk menyampaikan doa permohonan. Saudara-saudari terkasih, melalui keluarga kudus Nazaret, Allah menunjukkan bahwa hidup dalam keluarga, dalam sebuah rumah yang penuh kasih dan damai sejahtera merupakan lambang kehadiran Allah sendiri. Maka marilah kita berdoa bagi keluarga di sini dan juga keluarga kita masing-masing. Bagi keluarga di KBG Santo Kristoforus, ya Bapa, kami mohon semoga mereka diberikan karunia kesejahteraan, kesehatan, dan kebahagiaan di dalam hidup keluarganya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang yang sedang sakit, ya Bapa, kami mohon Engkau memulihkan saudara-saudara kami yang sedang sakit dengan jamahan-Mu melalui tenaga-tenaga medis yang ada dan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Marilah kita mohon. Bagi remaja-remaja Katolik, ya Bapa, kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu agar remaja Katolik semakin tumbuh imannya dan selalu mau untuk membantu dalam tugas di komunitas. Marilah kita mohon. Bagi anak-anak yang ada di perantauan, ya Bapa, lindungilah mereka yang jauh dari orang tua dan berilah ketenangan kepada orang tua yang anaknya sedang berada di perantauan. Marilah kita mohon. Bagi keluarga Martin dan Vera yang hari ini memberkati rumah baru mereka, semoga Bapa berkenan hadir dan menjadi raja untuk keluarga dan rumah di sini. Dan semoga rumah ini sungguh menjadi tempat berlindung, memancarkan kasih dan persaudaraan sejati. Dan semoga keluarga dan rumah di sini juga memancarkan damai sejahtera bagi para tetangga ataupun orang-orang yang tinggal. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Semoga Allah melimpahkan rezeki baik bagi keluarga ini, memberikan kesehatan, melindungi mereka dari segala jahat, serta mendampingi mereka dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga mereka pun selalu peduli kepada sesama, khusus yang miskin dan tersingkir. Marilah kita mohon. Kita juga berdoa untuk orang tua, lanjut usia, dan mereka yang saat ini sedang sakit. Semoga Bapa menghibur dan mendampingi mereka dengan kasih-Nya. Dan semoga kita pun semakin terbuka untuk menyambut mereka, memberikan bantuan yang mereka butuhkan, dan menjadi teman setia bagi mereka. Marilah kita mohon. Semoga Allah melimpahkan berkat-Nya bagi kebutuhan hidup kita masing-masing, menjawab kerinduan kita, dan semoga kita pun semakin tekun mengusahakan persaudaraan umat. Marilah kita mohon. Ya Bapa, berkatilah kami, rumah ini, keluarga di sini, dan keluarga kami masing-masing. Persatukanlah kami dalam keluarga-Mu yang kudus dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu. Hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu. Hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga Allah Bapa sumber kasih ilahi, bersama roti anggur persembahan ini kami sampaikan ucapan syukur atas segala kasih karunia dan berkat-Mu yang senantiasa melimpah bagi hidup kami. Keluarga Marven dan Vera telah Kau anugerahi rumah baru sebagai tempat tinggal yang nyaman. Semoga Engkau juga berkenan hadir di sini, sehingga terciptalah cinta kasih dan damai sejati dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus dengan pengantaran Putra-Mu yang terkasih, Yesus Kristus Sabda-Mu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu. Memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Sediakan roti ini dan minum dari piala ini. Wahyu Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Adrianus, serta semua rohaniwan. Dengarkanlah doa-doa umat-Mu yang Kau himpun dalam perayaan Ekaristi ini. Anugerahkanlah berkat dan rahmat-Mu yang dibutuhkan oleh keluarga-keluarga yang ada di komunitas basis ini. Khususnya juga kami mohon berkat-Mu untuk keluarga Marven dan Vera yang hari ini memberkati rumah baru mereka. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami, anggota keluarga yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu seperti dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Semoga damai Tuhan selalu bersama-Mu. Dan bersama-Mu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia.
Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas untuk melakukan saya, tetapi berkata saja dapat saya sembuh. Tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, Amin. tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus. Tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, Kita siapkan lagu 428. 428. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudara. Pesta Kau selenggarakan, Kau sebarkan undangan yang serta dalam perjamuan akan hidup kekal. Bagai yang Engkau janjikan pada para rasul-Mu, dan kami percaya tulus hati di Kau tak ingkar janji. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudara. Kau serahkan roti pada para murid-Mu, menyatakan penuh cinta, terimalah hidupku. Itulah tanda cinta-Mu bagi kami umat-Mu. Kasih kami satu dengan Dikau, mengabdi saudara. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudara. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, Engkau menghidupkan kami dan menghendaki agar kami hidup bahagia untuk selama-lamanya. Kami mengucap syukur atas segala berkat yang kami terima dalam perjamuan Ekaristi ini. Dan secara khusus Engkau memberkati keluarga Mas Ben dan Vera dengan rumah baru ini. Semoga tempat ini sungguh menjadi tempat yang aman dan damai. Terlebih kami bersyukur atas Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang Kau berikan kepada kami sebagai kekuatan untuk hidup sekarang dan jaminan untuk hidup surgawi.
Semoga dengan berlindung di bawah pimpinannya dan meneladani jalan hidupnya kami sampai ke rumah-Mu yang abadi dan berbahagia bersama dengan Engkau. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Penutup 644. Santo Yusuf yang menjaga keluarga Nazaret, Kau menjaga Bunda Kudus, juga Yesus penebus. Tubilah doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga. Di tengah mara bahaya, beri kami harapan, kuatkanlah iman kami, agar jangan tersesat. Bapa Yusuf, antar kami kehadiran Yesus-Mu, agar kami berbahagia dalam hidup yang kekal. Pengumuman. Pertama, terima kasih saya ucapkan kepada Romo Justin yang telah memimpin kita hari ini. Dan pengumuman untuk kita minggu ini kita tugas, jangan lupa bagi yang tidak bersalaman dimohon kerjasamanya untuk membantu tugas tata laksana. Minggu depan kita doa. Minggu depan Minggu depan kita doa di rumah Pak Bogor, mungkin. Nanti di share aja di grup, ditodong jadi ya. Hari ini lagi. Marilah sebelum itu kita berdiri berdoa pada santapan malam. Mari sama-sama berdiri untuk berdoa. Lalu mana nih doa apa? Jangan ngaji untuk hati kita. Ini kita dulu. Hah? Pak, anak abang udah tahu. Lagi kita berdoa.